Oke, hari ini kita akan mengurai sebuah pertarungan geopolitik yang levelnya tinggi banget yang sedang dimainkan oleh Iran. Ini bukan sekedar negosiasi biasa ya, tapi ini adalah sebuah langkah yang bisa mengubah total aturan main di panggung dunia. Jadi, coba kita bayangkan teka-teki ini. Iran, untuk bisa berdamai dengan musuh besarnya, Amerika Serikat, malah mengajukan syarat yang kedengarannya aneh banget. Mereka mau dua rival terbesar Amerika, yaitu Rusia dan Tiongkok, ikut duduk di meja berundingan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan mereka? Biar gampang paham manuver yang rumit ini, kita akan pecah jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu apa sih syarat mengejutkan dari Iran ini, terus kita masuk ke dilema yang sekarang dihadapi Amerika. Ketiga, kita bongkar apa sebetulnya kepentingan Rusia dan Tiongkok di sini. Keempat, bagaimana semua ini membuka medan perang baru di dunia finansial. Dan yang terakhir, yang paling penting, kenapa ini semua ada pengaruhnya buat kita semua. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang diminta Iran? Nah, perlu dicatat ya, ini jauh lebih dalam dari sekedar minta mediator atau penengah. Mereka mau sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi, Iran itu menuntut Rusia dan Tiongkok bukan sebagai penenggah, tapi sebagai penjamin. Intinya gini, Iran itu sudah sama sekali nggak percaya kalau Amerika Serikat bakal menepati janji. Ingat kan, Washington pernah keluar begitu saja dari kesepakatan nuklir di tahun 2018? Nah, tugas penjamin ini adalah jadi semacam pengikat yang memastikan kedua pihak benar-benar patuh sama perjanjian sampai selesai. Nah, disinilah letak jeniusnya strategi ini. Dengan adanya Rusia dan Tiongkok sebagai penyeimbang, Iran jadi merasa punya pegangan atau jaminan keamanan. Ini bikin mereka jadi lebih berani untuk menurunkan beberapa tuntutan kerasnya tanpa harus terlihat lemah di hadapan Amerika. Sebaliknya, Amerika juga bisa sedikit melunak tanpa dituduh menyerah pada Iran. Jadi, ini menciptakan sebuah situasi di mana keduanya bisa sama-sama mundur selangkah dari jurang perang tanpa harus kehilangan muka. Tentu saja, usulan cerdik dari Iran ini langsung menempatkan Amerika di persimpangan jalan yang sulit banget. Presiden Amerika Serikat sekarang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat kontras, dan masing-masing punya risiko yang besar. Ini dia dilemanya Gedung Putih. Di satu sisi, kalau mereka terima kesepakatan ini bisa jadi jalan keluar yang elegan dari konflik yang mahal. Sebuah kemenangan diplomasi yang bisa menaikkan popularitas presiden yang mungkin lagi turun. Tapi, di sisi lain ada pilihan untuk menolak. Nah, jalur ini biasanya didorong oleh ego, mana mau terima syarat dari musuh, dan juga ketidakpercayaan yang mendalam kalau Rusia dan Tiongkok bakal bermain adil. Pilihan manapun yang diambil, konsekuensinya bakal besar. Bukan cuma buat Amerika, tapi buat seluruh dunia. Tapi, ini kan memunculkan pertanyaan penting lainnya. Apa untungnya buat Rusia dan Tiongkok? Kenapa juga mereka mau repot-repot jadi penjamin dalam konflik yang sebetulnya bukan urusan utama mereka? Oke, mari kita mulai dari Rusia dulu. Bagi Moskow, motivasi mereka itu campuran yang cerdas antara kepentingan keamanan di wilayah mereka dan manuver diplomasi untuk memperkuat pengaruh global. Ini dia tawaran kunci dari Rusia. Mereka bersedia mengambil dan menyimpan semua uranium Iran yang sudah diperkaya di tanah Rusia. Kenapa ini penting banget? Karena ini secara langsung menghilangkan ketakutan terbesar negara-negara barat, yaitu Iran diam-diam bikin bom nuklir. Kalau uraniumnya ada di bawah pengawasan Rusia, ya skenario itu jadi hampir mustahil. Dan tawaran ini bukan sembarang tawaran loh. Ingat ya, Rusia itu satu dari hanya 5 negara di dunia yang secara hukum internasional diizinkan punya senjata nuklir di bawah perjanjian non-proliferasi. Nah, status unik inilah yang memberi mereka kredibilitas untuk mengawasi bahan nuklir. Ini adalah solusi yang sangat sulit untuk ditolak mentah-mentah oleh AS dan sekutunya Israel, karena ini berdasarkan kerangka hukum yang mereka semua akui. Sekarang kita geser ke penjamin kedua, yaitu Tiongkok. Kalau motivasi Rusia itu soal keamanan nuklir dan diplomasi, nah bagi Beijing permainannya jauh lebih mendasar. Ini semua soal energi dan ekonomi. Begini situasinya, Tiongkok saat ini menghadapi ancaman kehilangan dua pemasok energi utamanya sekaligus. Amerika sudah memblokir akses mereka ke minyak Venezuela. Sekarang, Iran yang juga pemasok vital berada di bawah ancaman yang sama. Buat Tiongkok yang ekonominya butuh energi luar biasa besar, kehilangan dua sumber ini sekaligus itu skenario bencana, sesuatu yang gak bisa mereka terima. Jadi, tujuan Tiongkok bisa kita ringkas dalam 3 langkah strategis ini. Nomor 1, pastikan ada perdamaian biar keran minyak dari Iran tetap mengalir. Nomor 2, jangan sampai Amerika mendominasi Iran dan mengendalikan ekspor minyaknya. Dan nomor 3, manfaatkan momen ini untuk poles citra sebagai juru damai global. Tentu saja ini akan memperkuat posisi mereka di panggung dunia. Tapi tunggu dulu,
ada satu lapisan lagi di konflik ini, dan ini mungkin yang paling bisa mengubah keadaan. Ini bukan lagi cuma soal tank atau perjanjian. Ini tentang medan pertempuran finansial dan tantangan langsung terhadap dominasi dolar Amerika. Sebagai bentuk perlawanan ekonomi, Iran mulai melakukan sesuatu yang radikal. Mereka menuntut pembayaran untuk kapal-kapal yang mau lewat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia, harus pakai mata uang selain dolar, misalnya pakai yuan Tiongkok atau bahkan kripto. Mereka secara efektif sedang mencoba memotong dolar Amerika dari salah satu jalur utama perdagangan energi global. Dan langkah Iran ini bukan aksi tunggal ya. Ini nyambung banget dengan tujuan yang lebih besar dari aliansi BRICS, blok negara berkembang yang isinya ada Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Seperti yang dikatakan kutipan ini, tujuan utama mereka memang untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dunia pada dolar AS. Iran dalam hal ini bisa dibilang sedang menjadi kelinci percobaan untuk strategi besar ini. Oke, kita sudah lihat semua pemain dan strateginya. Tapi sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih sebuah negosiasi yang terjadi ribuan kilometer jauhnya ini penting buat kita semua? Apa urusannya? Karena ini bisa jadi titik balik sejarah. Mungkin saja kita sedang menyaksikan pergeseran dari dunia unipolar yang didominasi satu kekuatan, yaitu Amerika, ke dunia multipolar, di mana kekuatan seperti Tiongkok dan Rusia menjadi penyeimbang yang signifikan. Kesepakatan ini bisa jadi kartu domino pertama yang jatuh, yang kemudian memicu reaksi berantai yang akan menggambar ulang peta kekuatan global untuk dekade-dekade ke depan. Jadi jelas ya, ini lebih dari sekedar satu kesepakatan damai. Ini adalah sebuah uji coba untuk tatanan dunia yang baru. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan cuma apakah kesepakatan ini akan berhasil, tapi lebih ke apakah ini adalah awal dari sebuah era baru di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pemain yang menentukan aturan main? Masa depan diplomasi global mungkin sedang ditulis ulang tepat di hadapan kita semua.